Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Mesrawita, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan Islam dengan materi model dan metode perencanaan pendidikan. Nah, mata kuliah ini diampu oleh dosen kami yaitu Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi model dan metode perencanaan pendidikan akan saya jabarkan dalam 4 poin. Yang pertama, konsep dasar model dan metode perencanaan pendidikan. Yang kedua, prinsip, kriteria, dan sistem model dan metode perencanaan pendidikan. Yang ketiga, program pengembangan model dan metode perencanaan pendidikan. Dan yang keempat, langkah-langkah menyusun model dan metode perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik sangat menentukan arah kebijakan, alokasi sumber daya, dan mutu hasil belajar. Keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada pemilihan model dan metode yang tepat. Model berperan sebagai kerangka konseptual yang memberi arah, sedangkan metode menyediakan langkah teknis untuk mewujudkan model tersebut dalam praktik. Nah, dalam pendidikan Islam, perencanaan perlu bersifat hybrid, yakni memadukan nilai-nilai spiritual dengan prinsip manajemen modern. Dengan demikian, pengembangan model dan metode perencanaan menjadi kunci agar sistem pendidikan lebih efektif, akuntabel, dan relevan dengan tantangan zaman. Berikutnya, prinsip, kriteria, dan sistem model dan metode perencanaan pendidikan. Kita kategorikan berdasarkan 3 bagian. Yang pertama, prinsip-prinsip utama penggunaan model dan metode. Perencanaan pendidikan harus berlandasan prinsip relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, fleksibilitas menghadapi dinamika zaman, partisipasi berbagai pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan transparansi berbasis data. Prinsip-prinsip ini memastikan perencanaan tidak hanya teoritis, tetapi aplikatif dan berkelanjutan. Yang kedua, kriteria, model, dan metode yang baik. Model dan metode dikatakan baik jika memenuhi 3 kriteria pokok: efektif dalam mencapai tujuan terukur, adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, serta sesuai dengan konteks lokal dan nilai keislaman. Kriteria ini menegaskan bahwa perencanaan pendidikan harus berdampak nyata, responsif, dan bernilai. Yang ketiga, sistem dalam penerapan model dan metode. Sistem perencanaan mencakup keterpaduan komponen input, proses, output, dan outcome, mekanisme siklus mulai dari analisis kebutuhan, penetapan tujuan, implementasi, hingga evaluasi, serta integrasi nilai dan kebijakan agar rencana tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pendidikan. Oke, bagaimana program pengembangan model dan metode perencanaan pendidikan? Nah, alasan pengembangan model dan metode diperlukan di era sekarang, karena tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks. Pertumbuhan jumlah peserta didik, distribusi guru yang tidak merata, tuntutan era digital, serta standar mutu global. Karena itu, model dan metode perencanaan perlu dikembangkan agar lebih efektif, adaptif, berbasis nilai, dan berkelanjutan. Bagaimana bentuk program pengembangan model dan metode? Pengembangan dilakukan melalui inovasi dalam perencanaan, integrasi teknologi digital, big data, rapor pendidikan daring, serta adaptasi kebutuhan lokal sesuai karakteristik sosial budaya dan nilai Islam. 3 pilar ini memastikan perencanaan tetap relevan, modern, dan kontekstual. Selanjutnya, contoh implementasi pengembangan model dan metode di lembaga pendidikan.
Beberapa praktik nyata implementasi pengembangan model dan metode perencanaan pendidikan antara lain penggunaan rapor pendidikan berbasis dashboard digital di sekolah umum, perencanaan input-output di pesantren modern, hingga Renstra berbasis digital di perguruan tinggi Islam. Semua ini menegaskan pentingnya sinergi antara model konseptual, metode operasional, dan nilai keislaman. Oke, selanjutnya bagaimana kita menyusun langkah-langkah model dan metode perencanaan pendidikan. Berikut ini. Nah, yang pertama, kita analisa kebutuhan. Tahap awal perencanaan harus diawali dengan pemetaan masalah dan kebutuhan nyata di lapangan melalui pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Analisa kebutuhan memungkinkan perencanaan memahami kesenjangan antara kondisi aktual dan tujuan ideal yang hendak dicapai. Analisa kebutuhan berbasis data empiris menjadi landasan penting agar perencanaan lebih tepat sasaran. Selanjutnya yang kedua, penetapan tujuan perencanaan. Tujuan yang dirumuskan harus SMART, spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound, agar dapat menjadi pedoman terukur dalam setiap tahapan implementasi. Tujuan perencanaan pendidikan yang kabur seringkali berujung pada kegagalan program karena tidak memiliki indikator capaian yang jelas. Berikutnya, pemilihan model yang sesuai. Model perencanaan harus dipilih berdasarkan konteks, kebutuhan lembaga, dan nilai yang dianut. Dalam pendidikan Islam, penting penggunaan model perencanaan transformatif yang tidak hanya menekankan output akademik, tetapi juga membentuk akhlak dan karakter. Pemilihan model yang tepat akan mengarahkan seluruh metode dan program agar berjalan konsisten dengan visi kelembagaan. Berikutnya, pemilihan metode yang relevan. Metode adalah alat untuk mengoperasionalkan model perencanaan. Metode berbasis digitalisasi seperti learning analytics dan sistem evaluasi daring semakin relevan di era transformasi digital. Dengan metode yang sesuai, lembaga dapat merespon perubahan lingkungan eksternal secara adaptif. Selanjutnya, penyusunan program berdasarkan model dan metode. Program yang dirancang harus mencerminkan integrasi antara model, konseptual, dan metode operasional. Seperti yang telah diimplementasikan pada pesantren modern, di mana program kewirausahaan dan tahfiz disusun dengan pendekatan perencanaan partisipatif berdasarkan input-output sehingga relevan dengan kebutuhan santri dan masyarakat. Selanjutnya kita harus memonitoring, mengevaluasi, dan tindak lanjut. Perencanaan yang baik harus ditopang oleh sistem pengawasan berkelanjutan. Monitoring memberikan gambaran proses, evaluasi menilai hasil capaian, dan tindak lanjut memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Tanpa evaluasi dan tindak lanjut, model perencanaan hanya menjadi dokumen formalitas yang tidak membawa dampak transformatif. Baik, berdasarkan materi yang disampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa model dan metode perencanaan pendidikan merupakan dua instrumen yang saling melengkapi. Model berfungsi sebagai kerangka konseptual yang memberi arah dan terstruktur, sedangkan metode adalah prosedur teknis yang mengoperasionalkannya. Perencanaan yang baik harus berlandaskan prinsip relevansi, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, partisipasi, dan akuntabilitas. Kriteria utama model dan metode yang baik adalah efektivitas, adaptivitas, kesesuaian konteks, terutama dengan nilai-nilai keislaman. Pengembangan model dan metode sangat diperlukan di era kontemporer melalui inovasi, integrasi teknologi digital, dan adaptasi lokal. Implementasi nyata terlihat dalam penerapan rapor pendidikan digital, perencanaan berbasis input-output di pesantren modern, serta Renstra digital di perguruan tinggi Islam. Langkah penyusunan yang sistematis meliputi analisis kebutuhan,
penetapan tujuan, pemilihan model dan metode, penyusunan program, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan pendidikan tidak hanya administratif, tapi juga transformatif. Selanjutnya yang bisa kami sarankan, lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan teknologi digital dengan nilai-nilai lokal dan Islam dalam setiap perencanaan. Pendidik dituntut untuk memperkuat kapasitas perencanaan berbasis data agar program lebih objektif. Pemerintah perlu menyediakan regulasi, pendanaan, dan infrastruktur yang mendukung agar inovasi model perencanaan dapat diterapkan secara merata. Lembaga pendidikan Islam sebaiknya terus mengembangkan model perencanaan transformatif yang menggabungkan dimensi spiritual, akademik, dan sosial. Sementara itu, peneliti diharapkan melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi model dan metode perencanaan agar kontribusi pendidikan terhadap pembangunan masyarakat semakin nyata. Demikianlah presentasi saya tentang model dan metode perencanaan pendidikan. Semoga bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.